Salam 13 kelompok E. Iya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun kalian ada berada. Pada kali ini, nama saya Peting dari Puji Wungkana, dari kelompok 13. Pada kali ini, untuk podcast ini, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu... Saya Eda Prambors. Aduh, salah. Saya Wisnu Tirahman dari kelompok 13 juga ya. Oke, halo Wisnu. Dan tentunya kita ditemani oleh para podcaster kita juga pada hari ini. Boleh silakan diperkenalkan dirinya? Halo, gue Nala Reta Kamilia, biasa dipanggil Nala, dan gue sekarang sama partner gue. Halo, aku Nadia Salva Fadila, aku biasa dipanggil Nadia. Halo Nala, halo Nadia. Halo semua. Halo semuanya. Oke nih, sebelum kita mulai, gue mau nanya dong nih, Wisnu. Menurut lu tuh inti dan lu bisa jelasin nggak sih? Maksudnya dari tema kita itu apa gitu loh? Iya, kali ini di podcast kita kali ini kita akan membawakan tema yang sangat-sangat penting nih kayaknya. Menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Waduh. Temanya kita tentang pentingnya kewaspadaan generasi muda akan penularan COVID-19 pada era new normal kali ini. Yes. Nah, untuk memulainya nih, gue mau nanya dong pertanyaan utama yang pertama gitu ya, menurut gue cukup penting. Tanggapan kalian apa sih mengenai pentingnya kewaspadaan generasi muda terhadap COVID-19 yang dinilai itu emang kewaspadaannya itu udah nggak seketat dulu ya, dan kita juga bisa ngeliat bahwa sekarang itu angka COVID-19 tuh lagi naik gitu. Menurut tanggapan kalian tuh kayak gimana? Boleh, silakan. Oke, jadi tadi lo kan sempat nanya ya, tanggapan tentang kewaspadaan kita nih ya sebagai generasi muda gitu kan. Apalagi COVID nih udah nggak seketat awal pandemi gitu. Sebenarnya tanggapan gue simple sih ya. Emang itu benar adanya, itu fakta. Karena bahkan kalau kita nggak bisa bohong ya, terkadang pun kita kalau di luar sudah nggak seprokes awal-awal gitu. Padahal gue juga dengar kalau akhir-akhir ini COVID lagi naik lagi gitu. Jadi kita nggak bisa deny the fact that memang hal ini tuh benar adanya gitu. Iya. Dan emang menurut kalian tuh sebenarnya tuh apa sih yang membuat generasi muda tuh menjadi mengabaikan prokes? Menurut kalian tuh apa sih halnya gitu yang menyebabkan anak-anak muda jadi nggak peduli sama prokes? Menarik itu kan. Mungkin karena mereka taunya tuh ya, kasusnya tuh kemarin udah sempat turun, terus udah ada pemberitahuan juga kalau kita udah boleh lepas masker. Jadi mereka tuh dari situ mulai nggak terlalu ini sama prokes. Sedangkan prokes tuh harus tetap berjalan gitu. Kalau misalkan kita nggak mematuhi prokes tuh, COVID tuh bakalan tetap naik, guys. Gitu. Iya, gue setuju banget sih sama kata Nadia. Karena sikap acuh tak acuh kita nih sama COVID ini, menurut gue juga selain disebabin karena portal berita nih kayaknya udah nggak terlalu nge-upload berita COVID kayak kalau dulu kan tiap hari ada update COVID di TV, per hari ini ada berapa pasien, berapa yang meninggal gitu kan. Karena menurut gue ya, orang Indonesia tuh kita masih takut sama yang namanya angka. Jadi kalau misalnya angkanya semakin besar, orang semakin takut. Kalau angkanya kecil, padahal itu kan nyawa juga ya, nyawa seseorang. Apalagi kalau itu nggak terjadi di sekitar mereka, ya mereka jadi santai aja gitu. Padahal kan seharusnya nggak kayak gitu. Iya, setuju gue. Gue setuju banget tadi poin yang lo bilang bahwa angka-angka ini tuh juga bukan cuma angka doang gitu. Ini tuh orang gitu. Iya, ini tuh nyawa. Iya, ini nyawa. Orang yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya, waduh, kalau misalnya ngeliat angka naik tuh miris gitu, ngeliatnya kasihan gue deh. Dan kalau misalnya gue boleh cerita sedikit gitu ya, gue kena COVID itu 2 kali cuy. Gue kena varian Delta dan gue kena Omicron. Gue kena 2 kali. Dan yang Omicron memang nggak separah yang Delta, bukan nggak separah Delta sih, tapi pas gue kena Delta itu bener-bener wah gawat banget ya cuy. Gue demam itu
derajat tubuh gue, suhu tubuh gue tuh 41 cuy. Bahaya Gue tuh banget. udah bener-bener mau meninggal. Gue Udah kayak di saking Arab, capeknya nih ya. Gue saking capeknya dan saking sakitnya, gue nggak bisa lagi kayak ngekomplain ke ibu gue atau ke bapak gue kayak aduh sakit. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue bener-bener cuma duduk di depan TV, nyalain TV terus gue diem. Gue gitu dong, gue saking bener-bener udah I was literally dead inside gara-gara gue capek banget, badan gue tuh suhunya tuh tinggi banget gitu. Dan setiap kali gue buka HP, yang gue lihat nih ya, yang tragis banget sih menurut gue, rumah sakit itu cuy, penuhnya itu tuh udah bukan pasien lagi, penuhnya itu tuh udah penuh COVID cuy, udah penuh. Wah gila, gue ngeliatnya tuh bener-bener Waduh. Bener. takut Iya, banget. parah Gue sih itu. bener-bener gila sih. Parah. Itu gila. Delta itu parah banget cuy. Dan Tapi gara-gara itu kalau gue boleh masuk nih mau nanya, gara-gara itu apa lo jadi bener-bener apa ya, siaga banget ya namanya COVID, kayak gue nggak boleh kena lagi nih, gue udah experience something really bad gitu, gue nggak boleh kena lagi. Lo gimana sih kalau dari lo sendiri sebagai orang pasien? ini dia nih. Menurut gue bisa menjadi sebuah motivasi sih. Maksudnya lu pasti harusnya tuh belajar dari kesalahan lu kan. In your life lu pasti tuh emang itu lu harus belajar dari kesalahan lu. Nah, kesalahan gue itu adalah ya waktu itu gue nggak mengikuti prokes dengan benar gitu bisa dibilang, dan ya gue kena batunya, gue kena COVID gitu. Dan disayangkan bahwa kalau misalnya lu tuh harus belajar dari dari cara yang the hard way gitu yang kayak we gini. have to learn it from the hard way ya. Iya, sebenarnya lu nggak harus belajar the hard way. Ya lu dengerin aja prokes kayak gimana, ngerti nggak sih? Kayak you don't have to went through what I went through gitu. Iya. Jadi sayangkan banget sih menurut gue. Nah, itu. Tapi emang tipikal orang Indonesia ya. Kalau Betul. nggak kena nggak tahu. Kalau nggak kena nggak akan kapok, nggak akan sadar. Masih percaya itu konspirasi kalau nggak kena itu. Iya. Waduh, bener. Bahkan udah kena pun kadang-kadang ya masih dibilangnya ini bukan COVID gitu, jadi agak susah ya. Terkadang kan orang beda-beda gitu kepercayaannya. Nah iya tuh batunya. Oke semuanya teman-teman, sebelum kita lanjutkan podcast kita pada kali ini, kita dengerin dulu nih tagline spesial dari kelompok kita. Yuk kita dengerin. Aktif inovatif. Oke, yuk kita sekarang masuk ke bagian selanjutnya dari podcast kita pada hari ini ya. Yang gue ada pertanyaan nih, yang menurut gue hal yang cukup lagi trending sekarang gitu ya, agak kontroversial sih sebenarnya, tapi gue mau nanya ke kalian nih, podcaster kita pada kali ini, apa sih pendapat kalian terhadap yang namanya Citayam Fashion Week ya, yang telah dibikin terkenal oleh Mas Bonge dan Mbak JJ. Kalau misalnya kalian dengarkan podcast kita pada kali ini ya. Halo Mas Bonge, halo Mbak JJ. Halo semuanya, Oke, gue mau nanya, apa sih kritik kalian terhadap CFW ini yang emang sekarang kan kelihatannya tuh banyak yang nggak mengikuti prokes gitu ya. Tanggapan kalian tuh gimana nih terhadap CFW? Apakah harus dihilangkan atau prokesnya diketatkan atau gimana nih guys? Kalau dari gue sendiri ya, ini sebenarnya nih fenomena Citayam Fashion Week ini memang kira-kira emang kalau dilihat melanggar prokes sih. Kalau ditanya prokes apa yang dilanggar tuh jelas nggak pakai masker ya kan, terus berkerumun tuh. Ini kayaknya semakin banyak yang dilanggar nih ya di CFW ini. CFW ini kayak bukan lagi Citayam Fashion Week mungkin. Tapi jadi kayak criminal fashion week mungkin CFW. Semakin banyak yang dilanggar. Udah buang sampah. Order terus ya Mas, lucu loh. Iya, buang sampah sembarangan gitu kan. Nyebrang di zebra cross aja bisa dilarang gitu. Semakin banyak nih yang dilarang. Iya, zebra cross. Selain prokes biasa yang dilanggar juga sebenarnya peraturan pada umumnya juga dilanggar ya. Sebenarnya buang sampah. Terus Banyak banget. tengah jalan foto-foto gitu kan, mobil nggak bisa lewat. Nah itu dia tuh. Itu dia yang gue pengen bawa tuh. Bahwa emang bukan prokes doang yang dilanggar loh. Kebersihan itu tuh juga dilanggar gitu. Itu disayangkan banget sih. Kalau misalnya gue boleh cerita nih ya, gue sering goes kan ke Bundaran HI gitu lah, Duku Atas gitu ya. Gue
miris banget ngeliatnya kayak itu tempat tuh jadi kotor banget cuy. Bener-bener, waduh, sayang banget. Maksudnya itu kan kayak distrik gitu ya. Kalau misalnya kotor tuh dilihat itu nggak nyaman dan jadi gawat ya, pokoknya bener-bener gawat banget. Dan wah, yang bikin gua kesel nih kalau misalnya gua boleh cerita nih ya. Gua kan naik sepeda. Ya jelas gua di jalur sepeda dong, ya kan. Iya Gua benar. Bener-bener. pernah nih Sabtu malam nih ke sana. Itu tuh bener-bener dari Patung Sudirman ke belakang lagi itu macetnya bukan merambat, macetnya tuh berhenti. Bener-bener Sabtu, wah gila. Gue bener-bener shock banget. Gue pikir gue sama teman gue ada namanya Dimas. Kita pikir cuma kayak ya udah macet malam satu, people are trying to go out gitu gimana kan. Tapi ternyata pas gue sampai di atas, wow. Percaya nggak percaya, yang namanya jalur sepeda itu dijadikan tempat parkir motor sama orang-orang ini. Waduh, Waduh, gua kacau, sampai sana, kacau. gua pikir gimana Udah nggak jelas-jelas macet. melanggar prokes ya. Maksudnya sampai jalanan sepeda dijadiin tempat parkir motor tuh udah pasti prokesnya nggak berjalan tuh berarti. Nah, emang gawat banget ya pokoknya CFW ya. Nah, sebagai podcaster nih ya, pasti yang namanya kritik itu kan ada yang namanya solusi dong berarti ya. Bukan, kita nggak bisa dong sebagai warga Indonesia cuma tugasnya ngeritik doang. Kalau misalnya kita tugasnya ngeritik doang nggak bisa kan. Kita harus bisa ngasih solusi juga gitu. Nah, gue mau nanya gitu ya. Setelah kita mau ngeritik nih tentang CFW gitu ya, menurut kalian apa sih solusinya biar orang-orang tuh tetap bisa mengikuti prokes gitu dengan ketat gitu loh. Apalagi sekarang angka COVID itu sudah mulai meningkat lagi gitu ya, sedikit demi sedikit. Gimana nih menurut kalian? Menurut aku sih ya, itu dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita peduli juga, toh itu bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain juga. Jadi kita harus tetap patuh sama prokes yang udah diinin sama pemerintah. Kalau menurut aku sih itu. Terus selain itu juga gue punya dua saran yang menurut gue cukup applicable ya. Yang pertama, kalau kita CFD itu kan kita bisa ngelihat di mau masuk Bundaran HI itu kadang-kadang ada titik di mana kita harus kan peduli lindungi kan. We can actually do that, duduk ke atas tuh gitu. Maksudnya kita bisa aja pasang mungkin sekat-sekat di mana whatever buat orang masuk harus scan. Kalau udah over capacity orang nggak boleh masuk duduk ke atas. Satu. Terus mungkin yang jagain mungkin Satpol PP-nya atau dari pemerintahnya gitu karena aparat bisa lebih banyak jaga tempat itu jadi pasti prokes lebih dijaga. Dan yang ketiga bisa juga kita gandeng influencer CFW itu entah Kurma, Bonge, Roy, JJ, siapapun itu untuk nge-influence orang kayak kita harus pakai masker nih, kita harus prokes nih, kita harus bawa hand sanitizer, mungkin nggak boleh berkerumun gitu kan, karena kan mereka punya marketnya masing-masing ya, mungkin mereka ini bakal lebih look up tuh kayak si JJ dan Bonge dibanding mereka mendengarkan kata pemerintah gitu, dan sebenarnya itu udah solusi yang bisa diterapkan sama pemerintah untuk jadiin mereka berdua nih mungkin duta prokes untuk duku atas gitu kan, nggak ada yang tahu. Setuju banget, gue setuju banget, bener sih ya, maksudnya Mas Bonge dan Mbak JJ ini kan, halo. Kalau misalnya kalian mendengarkan, sorry. Mereka ini kan emang orang terkenal, ya kan? Bisa dong harusnya mereka menginfluence orang-orang untuk pakai masker, untuk menjaga prokes. Bisa harus mereka kayak gitu ya. Itu pinter banget itu strategi itu. Iya. Benar. Nah, untuk kesimpulannya nih, kalau gue boleh nyampein ya. Gue sampein ya kesimpulannya ya. Boleh dong. Bahwa gini loh guys, ya, come on, yang namanya COVID-19 itu tuh tetap ada loh semuanya. Ini tetap ada hingga sekarang. Sampai nanti COVID-19 kelar atau udah benar-benar divaksin semuanya sampai hilang, oke, boleh deh kalian abaikan prokes. Tapi please, untuk kebaikan kalian sendiri dan untuk keluarga kalian juga. Ini penting banget guys. Untuk kita sebagai warga dari bangsa Indonesia, kita harus bisa dong ngikutin prokes ya, untuk kebaikan kita sendiri gitu loh, dan kebaikan bangsa Indonesia kalau bisa dibilang ya. Nah, itu dia guys podcast dari kita.
Ingat ya guys, karya kita untuk bangsa, salam bela Salam negara. bela negara.